Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Jadi welcome back again di The Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 12 Februari 2025. Di perdagangan kemarin kita sudah menemukan atau mendapatkan isi daripada testimoninya Jerome Powell terkait dengan makroekonomi di Amerika Serikat ya, faktor inflasi, ketenaga kerjaan, data pengangguran, dan juga data-data yang lain. Kemarin sudah disampaikan seperti apa pandangan dari Jerome Powell. Dan untuk perdagangan hari ini tanggal 12 Februari ya, kita akan dapat rilis data dari beberapa member FOMC seperti Bowman akan speech, William juga akan speech. Kemudian Amerika Serikat juga akan merilis data terkait dengan core CPI and CPI inflation untuk Amerika Serikat jam setengah 9 malam nanti. Terus Jerome Powell akan kembali memberikan testimoninya terkait dengan ya beberapa data. Teman-teman, kita tidak tahu secara rinci seperti apa data yang akan disampaikan nanti malam. Jadi jam 10 malam ini bakalan volatile kembali untuk market. Jadi buat teman-teman yang trading yang awalnya udah cuan ya, jangan lupa untuk profit taking sebab volatilitas ketika ada data-data penting seperti ini itu bakalan sangat-sangat cepat. Ya, market yang sebelumnya bullish bisa berubah begitu cepat ya, seperti membalikkan telapak tangan, bisa jadi bearish. Yang awalnya bearish pun secara jangka pendek bisa jadi bullish ya ketika udah ada statement-statement penting di data ekonomi makro gitu. Jadi ya tetap hati-hati untuk teman-teman yang trade di pasar. Oke, sebelum kita lanjut masuk ke pembahasan beberapa berita, aku mau informasikan dulu Get.io sekarang sudah bisa melisting banyak token ya, token-token baru, layer baru aja listing, kemudian juga ada Diem atau Dime, ini juga baru listing di mana teman-teman sekarang bisa staking ya atau mengikuti launch pool di aplikasi Get.io dengan cara memiliki tokennya kemudian teman-teman bisa staking. Ada banyak sekali pilihan token yang bisa teman-teman stake seperti Snake AI, kemudian Layer, lalu juga ada Unlock, Fuel, dan juga masih banyak yang lainnya teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin sedang mencari ya exchange apa yang teman-teman bisa pakai buat investing ya kan bisa mengembangkan kalian punya token, coba teman-teman lirik Get.io dan bisa lihat di menu Simple Earn. Di sini ada banyak sekali pilihan token-token yang bisa teman-teman staking. Misalkan kalau kalian cuma simpan di stablecoin, rewardnya lumayan loh teman-teman. Jadi untuk holder USDT aja itu bisa dapat APR sampai 13,96% gitu. Yang staking Bitcoin di sini juga dapat reward sampai 10%, Ethereum dapat sampai 11% dan masih banyak lagi. Jadi rewardnya lumayan kalau di Get.io. Coba teman-teman bisa compare di exchange yang lain. Nah, buat yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan masuk ke pembahasan dari Powell ya. Dia speech apa kemarin. Jadi intinya adalah Jerome Powell mereview seperti apa kondisi dari makroekonomi. Inflasi dikatakan masih stabil, belum bisa turun banyak ya, artinya masih bandel. Kemudian dari data pengangguran dianggap juga masih cenderung rendah, padahal The Fed pengen pengangguran naik ya. Kemudian dilihat dari data perekonomian GDP Amerika Serikat masih dianggap strong, masih kuat. Jadi apa yang disampaikan oleh Jerome Powell kemarin ini punya nada yang lumayan hawkish. Seperti itu. Jadi Jerome Powell tidak pengen terburu-buru untuk memangkas suku bunga di tahun ini. Ini berarti kita akan lebih lama lagi melihat suku bunga yang tinggi sampai nanti data-data ekonomi menunjukkan indikasi yang bagus untuk melakukan cut rate. Beberapa dari teman-teman juga mengatakan bahwa ya memang kemungkinan Jerome Powell nggak akan cut rate ya secara jangka pendek gitu, dan beberapa juga yang mengatakan bahwa tidak perlu menunggu inflasi turun ke 2%.
ya, melainkan kalau data penganggurannya cukup sesuai bisa jadi akan diambil keputusan oleh Jerome Powell. Dan menurut saya sih dari statement kemarin ya Jerome Powell masih mewanti-wanti kalau mereka masih pengen melihat inflasinya turun. Ya, meskipun kalaupun inflasinya belum turun sampai 2%, mereka akan ada opportunity untuk cut rate. Tapi ya dilihat juga dari data-data yang lain. Kalau data-data yang lain mendukung, ya bisa jadi. Tapi kalau kita lihat dari realita pada market, nampaknya dalam jangka waktu dekat, Powell belum berencana untuk melakukan keputusan terkait dengan cut rate. Seperti itu. Jadi intinya testimoni kemarin itu lumayan hawkish lah untuk market ya, dan market juga merespon negatif after mendengar statement tersebut. Seperti itu. Ya kemungkinan Jerome Powell akan tetap bertahan pada data-data yang mereka anggap valid ya untuk mengambil keputusan ke depannya. Jerome Powell juga menolak untuk mengomentari terkait dengan political issue karena dia masih profesional ya, mengatakan bahwa the Fed akan mengambil keputusan data by data ya, bukan atas kebijakan yang diambil oleh Presiden Trump saat ini yang memang gencar banget nih nyenggol kanan kiri ya kan, terutama terkait dengan tarif pajak seperti itu. Jadi ya Fed nggak mau banyak mengomentari hal tersebut ya, tapi dia juga tetap berhati-hati akan ada peningkatan inflasi ke depannya gitu, impact daripada kebijakan-kebijakan yang diambil. Itu kemudian data kemarin menunjukkan ada outflow lumayan signifikan pada Bitcoin Spot ETF. Ya, ini didominasi oleh outflow terjadi pada Fidelity and Grayscale. Kemarin mendapatkan arus keluar. Itu kalau kita perhatikan totalnya daily total net inflow ya, itu minus 186,28 juta US dollar. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari US Ethereum Spot ETF di perdagangan kemarin ini juga minus teman-teman, minus 22,46 juta US dollar. Tesla juga baru aja mengumumkan laporan tahunannya. Ya, kemarin kita memperhatikan ada beberapa peningkatan aset yang dimiliki oleh Tesla, terutama dari digital asset. Ya, digital asset apalagi kalau bukan Bitcoin yang dimiliki oleh Tesla. Kalau kita lihat dari datanya, sebelumnya ini ada di 184, sekarang udah di 1076. Kalau kita lihat dari wallet Tesla di Arkham Intelligence juga menunjukkan hal serupa. Sejak 2024 lalu, ya memang ada peningkatan jumlah Bitcoin yang dimiliki oleh Tesla. Ini impact daripada pembelian yang dilakukan oleh Tesla 4 bulan yang lalu. Kemudian dari beberapa data juga terkait dengan ETF ya teman-teman. Ini data dari SEC terkait dengan ARK 21 share Bitcoin ETF and 21 share Core Ethereum ETF. Ini nampaknya baru saja mendapatkan amandemen di bulan Februari kemarin, tanggal 5 ya. Fill amandemen yang dilakukan oleh 21 ARK 21 share. Itu. Kemudian BNB Chain juga baru aja meluncurkan mereka punya roadmap untuk 2025. Pada intinya adalah dia pengen peningkatan jumlah staking naik sampai 41,7%. Ini berarti akan ada program-program reward yang akan diberikan oleh BNB ke depan. Kemudian akan ada reduction in financial losses from security. Oke, keamanan dari jaringan BNB akan ditingkatkan juga. Ya, mereka juga menargetkan daily active user itu sampai 4,7 juta pengguna setiap harinya. Oke, BNB Chain sudah memberikan mereka punya proposal terbaru ya. Peningkatan itu akan mendukung beberapa proyek seperti AI Agent, Autonomous AI Agent, kemudian juga peningkatan dari tokenization, lalu meme token launchpad ya, lalu ada ya beberapa layanan cross border itu jadi ya BNB akan terus berinovasi, akan terus meningkatkan mereka punya value-nya untuk tahun 2025 ini, dan menurut saya cukup clear
Ada potensi bagus sih untuk BNB kalau kita lihat dari mereka punya target. Ya, peningkatan jumlah holder otomatis akan semakin mengurangi jumlah BNB yang beredar secara jangka pendek. Yang impact-nya bisa jadi positif. Lalu ada berita dari Grayscale, ya New York Stock Exchange akan meluncing Cardano Spot ETF. Jadi Grayscale udah ancang-ancang nih akan pengen meluncurkan produk Cardano ya Cardano ETF ya teman-teman. Dan ini approval-nya masih sangat-sangat lama karena kita masih menunggu beberapa ETF lain yang juga belum mendapatkan approval. Gitu. Jadi ini jangan ditunggu. Kemungkinan akan ada terjadi beberapa bulan ke depannya. Hong Kong baru aja menerima Bitcoin dan juga Ethereum sebagai proof for investment visa. Ya, ini merupakan sebuah kelanjutan daripada program yang dibangun oleh Hong Kong ya terkait dengan kepemilikan dari Bitcoin dan Ethereum. Nah, bagi mereka nih yang pengen untuk memiliki visa ya khususnya ke Hong Kong. Kalau kalian punya Bitcoin dan juga Ethereum dengan jumlah tertentu, teman-teman bisa dapat kemudahan. Gitu. Di sini sih dicatat ada 3,8 juta US dollar ya kalau teman-teman punya Bitcoin ataupun Ethereum senilai tersebut, teman-teman bisa dengan gampang ke Hong Kong, teman-teman, tanpa harus ya ngurus visa-visa yang berebet-berebet ribet ya. Gitu. Jadi kebijakan yang baru ini tentu saja menunjukkan bahwa Hong Kong sangat terbuka terkait dengan mereka yang mengadopsi kripto. Certic dikabarkan melakukan apa ya namanya forced labor atau pemaksaan dalam hal pekerjaan. Mungkin itu kerja paksa gitu ya. Gitu. Jadi Certic salah satu platform keamanan yang ada di project crypto ya, itu meminta maaf terkait dengan adanya eksploitasi karyawan di Kamboja. Gitu. Kabarnya mereka kayak dibayar tidak layak, kemudian juga bonus-bonus tidak cair, teman-teman. Jadi kayak kerja paksa gitulah. Ya, ini Certic sangat disayangkan. Kemudian ada dari Uniswap meluncurkan mereka punya roadmap terbaru sih terkait dengan mainnet yang akan mereka lakukan. Mereka sebut sih a new home for DeFi. Ada beberapa peningkatan yang akan dilakukan terutama dari developing app ya yang akan diperbaiki Uniswap Volume 4. Kemudian juga stablecoin yang akan terintegrasi dengan jaringan dari Uniswap ini, terutama USDC dan juga CCTP. Ya itulah teman-teman. Ini ada peningkatan untuk fitur DeFi dari Uniswap. Lalu gimana nih impactnya terhadap market? Di perdagangan kemarin overall market merah semua ya. Gold juga koreksi, S&P 500 overall stagnan, Bitcoin turun 2,5% dengan Bitcoin dominance yang secara jangka pendek mengalami kenaikan tipis meskipun di pagi hari kemarin itu sempat mengalami tren penurunan. Cardano ada pumping impact daripada berita ETF Cardano. Kemudian BNB setelah meluncurkan roadmapnya agak sedikit strong. Kemudian Tau juga tembus ke level 400 ya. Sekarang udah berada di resistance. Oke, overall kalau kita perhatikan dari kondisi market, altcoin kemarin udah pada rally ya, tapi kalau kita lihat dari harganya saat ini sih kembali terkoreksi. Tapi untungnya Bitcoin dominance mengalami penurunan. Bitcoin kemarin sudah berada di kisaran range 98 ribuan something. Ternyata setelah bertahan di level tersebut, nggak lama kemudian Bitcoin malah turun balik ya sampai level 94 ribuan. Ini menunjukkan bahwa kita masih belum strong untuk bullish. Jadi kemungkinan pergerakan Bitcoin akan masuk atau mengarah ke fase koreksi berikutnya. Next target sih 92.000 sampai 90 ribuan. Ya di range tersebut lah kira-kira Bitcoin baru menemukan area strong support. Jadi buat teman-teman jangan terlalu FOMO. Volume perdagangan nggak terlalu besar. Ya, kemudian kalau kita lihat dari indikator Loken juga menunjukkan ada penurunan posisi smart money pada Bitcoin. Ini Bitcoin ancang-ancang koreksi loh.
Harapan saya sih Bitcoin bisa mempertahankan area support kuat di kisaran 91.000. Kalau yes bisa bertahan di area support tersebut, kemungkinan ada pantulan secara jangka pendek. Akan tetapi kalau seandainya Bitcoin gagal menembus area bertahan di atas dari 91.000, opportunity-nya untuk koreksi ke 81.000 akan terbuka. Gitu. Jadi di posisi sekarang saya agak wanti-wanti ke teman-teman. Smart money-nya ini udah turun lumayan signifikan. Ya, takutnya akan ada tekanan jual yang lebih masif ketika pergerakan Bitcoin ada di range 91.000. Ini bukan nge-FUD ya, bukan nakut-nakutin enggak teman-teman, tapi kayak antisipasi aja. Kita sekarang lagi dalam tahap koreksi, masih menunggu apakah ada pembalikan arah atau tidak. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, sell off yang terjadi kemarin itu sebenarnya tidak terlalu disupport oleh volume yang tinggi. Jadi bisa dibilang penurunan pada Bitcoin di perdagangan kemarin harusnya sih nggak bikin panik ya. Dan ini masih proses koreksi yang wajar sebab pernyataan dari Jerome Powell itu nadanya hawkish sehingga market merespon negatif. Dan hari ini juga akan ada rilis data CPI dan juga testimoni Jerome Powell lanjutan. Jadi bakalan kembali volatil. Untuk saya sih gitu aja buat Bitcoin ya. Semoga altcoin-nya masih dikasih kesempatan buat rally. Semoga Bitcoin dominance nggak naik terlalu tinggi lagi sehingga mungkin altcoin akan sedikit lebih strong dibandingkan dengan Bitcoin. Gitu. Dari saya sih itu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Untuk teman-teman yang punya akun Telegram bisa join ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu. Jadi sekian aja akhir kata saya Andri. Makasih.